Shalom teman-teman terkasih, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan yang berjudul Rahasia untuk Hidup yang Diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Banyak atau mungkin ada sebagian besar dari kita yang ingin supaya kehidupan keluarganya diberkati oleh Tuhan, perekonomiannya diberkati oleh Tuhan, mempunyai anak-anak dan keturunan yang diberhasilkan, dan juga taat kepada orang tua, mempunyai hubungan yang baik antara suami dengan istri, antara mertua dengan menantu, bahkan dengan keluarga besar. Mereka juga setia beribadah serta berdoa. Tetapi kenapa rasanya berkat itu masih jauh dan apa yang dicita-citakan dan diinginkan sepertinya belum tercapai? Rajin beribadah dan rajin berdoa itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa ada hal lainnya yang perlu kita tambahkan, yang perlu kita lakukan agar kita menerima berkat yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan, kita juga harus siap untuk memberkati orang lain. Dari awal, rancangan Tuhan buat hidup manusia adalah untuk menjadi berkat dan diberkati. Kepada Abraham, di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat namamu masyhur. Dan engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Kita melihat dari awal rancangan Tuhan untuk hidup kita, untuk Abraham, untuk keturunannya adalah diberkati, membuat nama kita masyhur. Tetapi bagian yang berikutnya, agar berkat itu dapat kita terima dengan sungguh-sungguh, maka kita juga harus siap untuk menjadi berkat. Mungkin kita berpikir bahwa berkat ini hanya materi. Bukan saudara. Tetapi materi juga termasuk berkat Tuhan. Hal-hal lain yang menjadi kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, di bagian akhir dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jika kita memiliki materi, jangan kita egois dan jangan kita hanya menghabiskan untuk kesenangan kita sendiri. Jika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, hendaklah kamu saling membantu di dalam menanggung beban. Saling menanggung beban dengan orang lain, kata firman Tuhan. Mungkin kita berkelebihan, tetapi ada saudara-saudara kita yang lain yang mengalami kekurangan. Kita membantu supaya apa? Berkat Tuhan juga terus mengalir di dalam hidup kita. Berkat tidak hanya materi, tetapi kita juga belajar untuk memberikan waktu kita. Bahkan juga memberikan perkataan-perkataan yang baik. Apalagi di zaman sekarang, sangat banyak perkataan-perkataan yang kurang baik, yang isinya intimidasi, yang isinya kata-kata yang menjatuhkan orang lain, kata-kata yang isinya gosip, menjelekkan orang lain. Itu semua bukan berkat, saudara. Ketika kita berbagi kepada orang lain dengan nasihat, dengan kata-kata motivasi, kata-kata yang menguatkan, seperti apa yang saya lakukan pada saat ini. Saya berbagi dengan saudara dengan kata-kata yang memberikan kekuatan, kata-kata yang memberikan penghiburan, agar teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang lemah dan sedang ingin menerima berkat dari Tuhan
juga diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Saya sudah mengalami terlebih dahulu berkat-berkat Tuhan. Sehingga saya juga punya tugas untuk memberkati orang lain dengan kata-kata yang memberikan kekuatan. Karena di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, saya rindu juga boleh membaca ini bagi kita semua. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita melihat di sini kembali Allah mengingatkan kita untuk kita tetap diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa, kasih Allah juga harus tetap ada dan mengalir dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita yang sudah diberkati dengan harta duniawi, tetapi kita melihat ada saudara kita yang sedang di dalam kekurangan. Kita tidak peduli, bahkan kita tidak mau berbagi dengan mereka. Tetapi kita terus memperkaya diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin ada kasih Allah di dalam orang ini. Pada hari ini, mari kita introspeksi diri. Untuk kita diberkati oleh Tuhan, kita juga harus siap untuk menjadi berkat. Amin saudara, jangan egois. Berkat tidak semata hanya materi. Tetapi jika kita diberikan harta duniawi, jika kita dipercayakan dengan harta duniawi, kita juga harus berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Orang lain yang berkekurangan, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita juga berbagi dengan mereka. Jika kita menginginkan damai sejahtera, jika kita menginginkan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hubungan dengan keluarga, pasangan hidup dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, kita juga harus siap untuk menjadi berkat. Jika kita sudah mengalami pemulihan, kita juga harus membagikan kepada orang lain nasihat, kata-kata penghiburan, kata-kata yang memberikan kekuatan. Supaya apa? Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran itu tetap menjadi bahagian kita. Puji Tuhan saudara, kita siap untuk menjadi berkat dan saya suka dengan pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman terkasih. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita juga pasti siap untuk menjadi berkat. Haleluya.